Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, ini satu Aisyah, Rizky, sama Safa yang baru bergabung di hari ini. Kita hanya mengulas kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di minggu ini, ya. Sudah selesai mengumpul ini? Menulis agak bersambung? Aisyah sudah? Sudah. Oke, sudah. Nah, Pak Ismet jelaskan sedikit ya. Ini kemarin sudah Pak Ismet ajarkan apa itu paragraf, ya apa itu kalimat. Nah, kalau lihat di sejarah komunikasi ini ada berapa paragraf? Ada yang tahu 4. tidak? 4. Oke. Kita lihat ya. Paragraf itu kan kalau dilihat paragraf antar paragraf itu terdapat jarak ya. Kemarin Pak sudah ajarkan jaraknya atau spasinya tidak sama antar kalimat dan antar paragraf. Kalau antar paragraf itu dia lebih lebar. Ya, kita lihat paragraf 1 dari komunikasi sampai berkembang. Paragraf kedua dari ada sampai pesan. Paragraf ketiga dari salah sampai berkembang. Nah, paragraf keempat dari saat ini sampai manapun, ya. Nah, ini ada kata-kata yang diberi garis bawah, ya. Kata-kata yang diberi garis bawah itu mengandalkan kata-kata itu memiliki makna atau memiliki arti lain. Misalnya di sini ada pesan, ya, tatap muka dan pesan. Pesan itu adalah informasi yang atau sesuatu yang disampaikan. Lalu ada lisan. Ada yang tahu tidak lisan ini apa? Lisan itu yang diucapkan. Ya, lisan itu yang diucapkan. Sedangkan lawannya lisan adalah tulisan. Tulisan itu apa yang kita tulis. Lalu ada lagi yang apa, surat, sudah tahu semua surat seperti apa. Koran juga tahu ya, koran ya. Media. Nah, media ini penyampai. Ya, media komunikasi itu alat penyampai komunikasi. Contohnya yang kita gunakan pada pagi hari ini, ada yang gunakan laptop, ada yang gunakan HP, itu alat ya, media itu alat. Lalu ini ada jaringan internet, ya, international network ini jaringan untuk menghubungkan antar media komunikasi, bisa menggunakan jaringan internet. Ya, kalau dulu kita hanya suara saja, dia menelpon hanya menggunakan suara, tetapi sekarang seperti sekarang ini kita bisa tatap layar, bisa melihat wajah, bisa mendengar suara, bisa melihat video dan lain sebagainya. Itu dengan bantuan internet. Nah, ini sejarah komunikasi. Ya, komunikasi itu adalah sarana cara menyampaikan gagasan atau pesan antar manusia. Ya, antar manusia yang memiliki bahasa. Sebenarnya selain manusia, hewan juga bisa menyampaikan pesan, ya, tetapi dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh hewannya juga. Ya, mereka memiliki bahasa-bahasa tersendiri yang hanya bisa dimengerti oleh mereka, dan kita menggunakan bahasa, ya, menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Nah, kita fokusnya ke bahasa komunikasi antar kita manusia. Nah, sebelum berkomunikasi biasanya mengenal bahasa terlebih dahulu, ya. Kalau masih bayi menggunakan bahasa ibu, ya, walaupun orang lain tidak mengerti, ibu pasti mengerti. Lalu kalian belajar membaca, belajar menulis, sampai saat ini sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa menggunakan perangkat-perangkat media informasi. Kalau zaman dulu hanya
tulisan, ya. Nah, saat ini sudah bisa menggunakan media-media komunikasi yang berkembang. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah media komunikasi yang berkembang dari masa ke masa. Dan ini yang paling modern. Saat ini yang kalian gunakan, ya. Yang kalian gunakan sekarang ini yang paling modern saat ini. Ada layarnya, ada kameranya, ya, ada suaranya. Nah, bisa cepat sampai. Oke, kita akan ke sini. Kembali ke kemarin lagi, teknologi pakaian. Ini adalah seragam profesi. Ya, dari ini ada dokter, ada perawat, ini ada pekerja kantoran, ini ada bu guru, ya, lalu ada pak polisi. Ya, ini dikenakan untuk menandakan ciri khas masing-masing profesi. Biasanya kaitannya dengan, kalau kalian ditunjukkan profesi ini kaitannya dengan cita-cita. Nah, biasanya cita-cita anak laki-laki dan perempuan ini beda. Aisyah apa cita-citanya? Dokter. Mau jadi dokter. Oke, Yohana? Yohana cita-citanya jadi apa, Yohana? Jadi bu guru. Oke, Rizky apa cita-citanya Rizky? Tentara, Pak. Tentara, di sini nggak ada ya tentara ya, adanya pak polisi. Nah, ini nanti kalau kalian biasanya kalau tidak pandemi, kita ada hari-hari besar nasional 17 Agustus biasanya kita pawai, ya, mengenakan baju adat dan profesi. Biasanya anak-anak itu menggunakan profesi sesuai dengan cita-citanya. Ada yang menggunakan polisi, tentara, dokter, pak guru, perawat, dan lain sebagainya. Ini disebut profesi. Ya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan pekerjaannya. Masing-masing profesi memiliki seragam masing-masing, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ini seragam seperti ini profesinya apa? Tidak mungkin seragam yang seperti ini profesinya dokter, pasti profesinya polisi. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada media komunikasi zaman dahulu. Ya. Terlihat modern tetapi tidak begitu modern karena sekarang sudah menggunakan WA, menggunakan email, ya. Ini menggunakan surat. Kalau zaman dulu berkomunikasi jarak jauh itu menggunakan surat yang ditempeli perangko. Ya. Ditempeli perangko, dimasukkan ke amplop atau map, lalu diberikan tulisan. Ya. Diberikan tulisan. Nah, bukan itu yang mau kita pelajari. Coba cari di situ. Di bawah situ, di bawah situ. Itu kan perintahnya diwarnai. Nah, itu perintahnya apa itu loh? Di bawah-bawah situ. Itu loh sebelah sana itu. Iya. Cari di bawahnya. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah ini, bentuknya apa ini? Ada yang tahu tidak ini bentuknya apa? Segi empat. 4. Oke. Antara panjang dan lebarnya sama tidak ini? Coba kita perhatikan. Panjang dan lebarnya sama tidak? Sama. 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 Oh iya. Kalau di layar mungkin sama ya. Kalau dilihat di buku itu ya, dia bentuknya ini persegi panjang. Ya, antara panjang dan lebar berbeda. Kalau persegi panjang, lebih lebar ya daripada tingginya.
Ya, lebih lebar daripada tingginya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nih. Kartu pos ini memiliki 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling. Nih, tepi ini. Pojok ini, pojok sini, dan pojok sini. Ini memiliki 4 tepi. Ya. Antara sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Itu boleh warna baseng? Ikuti aja. Boleh warnanya, boleh macam-macam itu kan boleh. Nah, ini memiliki 4 tepi. 4 tepi ini namanya keliling. Berarti ini memiliki 4 ya, persegi, memiliki 4 keliling. Nah, itu yang mau kita pelajari nanti di hari Senin. Nah, seperti ini. Ini contoh bangun datar lain. Kalau ini persegi panjang memiliki 4. Ada yang memiliki 5. Contohnya segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang memiliki 6. Ya, ini seperti ini. Lalu ada yang lebih dari 6. Nah, itu namanya keliling. Nah, kita akan mencari keliling seperti ini. Ya. Jika satu kotak ini adalah 1 cm, berapa keliling ya? Berapa keliling dari persegi ini? Ayo. Kalau satu kotak itu persegi, satu kotak ini 1 cm, keliling bidang yang berwarna merah muda adalah berapa ini? 12 satuan ini benar nggak? Kita hitung ya. Ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini jumlahnya hanya 9, berarti tidak tepat. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, nah, cara menghitungnya tidak seperti itu. Menghitungnya seperti ini. Nih, keliling nih. Ya. Satu sisi ada 3. Kalau kita lihat, kalau kita ngitungnya seperti ini hanya kan ada 9. Ya, hanya ada 9. Tapi kita hitung seperti ini. Ya, masing-masing kotak itu kita hitung lalu kita tambahkan. Seperti ini. Nah, ini kan ada 4 bagian. Ya, masing-masing bagian ada 3 kotak. Berarti kelilingnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Atau 3 dikali 4 sama dengan 12 satuan. Nah, bukan dihitung kotaknya. Ya, bukan dihitung kotaknya. Tetapi dihitung masing-masing bagiannya. Ya, masing-masing bagiannya dihitung. Nah, coba di sini ada persegi, ya. Hitung, Pak saya besarkan. Kira-kira kelilingnya berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang dan lebarnya 7. Coba.
Ada berapa? Sebelum Pak Esmet beritahu, kalian cari dulu. Yang bisa langsung boleh jawab. Oke, ada yang sudah nemu jawabannya? Bentar, Pak. Kalau sudah ketemu jawabannya, kira-kira itu berapa ditambah berapa ditambah berapa ditambah berapa? Ayo. Sudah ketahuan kan jumlahnya itu? Berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti harus ngapalin perkalian ini. Ya, harus dihafalkan perkalian. Siapa yang udah dapat? 49. 49. 9. Oke. Ditampung dulu. Ada lagi? Kita menghitung kelilingnya. Bukan luasnya, ya. Nah, kalau menghitung keliling tadi kan hanya cukup ini saja, ya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, kalau ini berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Berapa? 28. Iya, 28. Nah, kalian nanti bisa melihat, ya, di buku tematik itu. Karena materi terakhir tentang keliling. Ya, tentang keliling bangun datar. Nah, bisa dilihat di halaman 176. Coba dibuka di halaman 176. Oke, sudah ketemu semua? Nah, seperti ini. Ya. Nanti nah, kelilingnya kita lihat. Misalnya ini persegi panjang, ya. Antara panjang dan lebarnya berbeda. Nah, untuk yang A berapa ini? Ada yang tahu tidak? Yang A berarti 8 ditambah 8 tambah 15 ditambah 15. Tambahkan, dapatnya berapa? Kalau yang B itu sama semua. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Ya. Kalian bisa belajar atau berlatih di rumah mencari jawabannya. Jawaban dari keliling. 16, Pak. 16 untuk yang A apa yang B? Nih, yang A ya. Yang A. Yang A ini karena ada dua sisi yang sama, ini 15 cm ditambah 15 cm. 30, Pak. Ya, 30 cm. Nah, itu untuk yang panjangnya, ya. Panjangnya ini ke samping ya. Nah, lebarnya itu ke atas.
ya, 8 cm ditambah 8 cm. Berapa 8 tambah 8 tadi? 6? 16 cm. Nah, akhirnya nanti untuk kelilingnya adalah 30 cm ditambah 16 cm. Apa dapatnya? 30 ditambah 16? Ayo. Dapatnya berapa? 30 cm sampai 16 cm? Iya. 46 ya. 46 cm. Nah, seperti itu mencarinya yang untuk yang A. Kalau yang B, ini persegi 5. Ya, sama saja kalau dikalikan, ya dikalikan ini berarti 7 dikali 5. Ya, 7-nya 5 kali. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Ya, boleh 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 atau 7 kali 5. Ya, 7 kali 5 itu dapatnya 35. Oke, 35. iya 35 ya. Ini mencari keliling seperti ini ya. Nanti di hari Senin kita akan berlatih untuk mengerjakan soal tentang keliling. Pak Ismail, kira pembelajaran hari ini cukup, sudah 30 menit. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Pak Ismail akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live dari room.